semua hadiran Bapak dan Ibu dan diskusi kita hari ini. Ya, tadi juga disampaikan sebenarnya ini kan awal bulan puasa ya, tapi mudah-mudahan kita bisa tetap semangat, juga diskusinya juga bisa berjalan dengan lancar. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Yayasan Puspa dan IOM yang telah mempersiapkan kegiatan pada pagi hari ini, para fasilitator, narasumber, moderator, pada kegiatan pelatihan terhadap psychological first aid untuk pekerja sosial dan first responden dari pemerintah dan juga stakeholders. Kami mengapresiasi kehadiran Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir pada hari ini dan di hari ke depan, di mana yang partisipan yang hadir pada kegiatan ini tadi mencakup dari P2TP2A, DP3A, Peksos dari RPTC juga yang dibawa kementerian, para mitra IOM dari wilayah Bekasi, Tangerang Selatan, Tangerang Kabupaten, Jakarta, Surabaya, Sidoarjo, dan tadi juga ditambahkan ada dari Polres dan lembaga layanan lainnya. Seperti diketahui, jumlah konflik yang terjadi di dunia telah mengakibatkan banyak orang terpaksa meninggalkan negara asalnya. Diperkirakan kurang lebih dari 200 juta orang tinggal di luar negara alasannya karena alasan peperangan, persekusi, dan juga bencana alam. Secara tidak langsung, fenomena global ini berdampak terhadap Indonesia karena posisi Indonesia, geografis Indonesia yang letaknya juga strategis. Indonesia meskipun bukan salah satu negara penandatangan konvensi, tapi menjadi salah satu negara transit para pencari suaka dan pengungsi. Di beberapa tahun terakhir ini, para pengungsi yang ada di Indonesia, mereka menunggu solusi jangka panjang. Hal ini merupakan hal yang cukup kompleks dan tidak mudah bagi negara untuk menghadapi permasalahan tersebut, di mana tidak ada satu negara atau organisasi dapat menangani permasalahan ini sendiri. Kita terus berkembang dan meningkatkan kapasitas melalui kerjasama untuk menangani perpindahan yang manusiawi dan teratur, dan juga meningkatkan kontribusi. IOM merupakan lembaga PBB yang bergerak di bidang migrasi. Kami bermitra dengan pemerintah dan lembaga lainnya untuk mendukung pemerintah dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan migrasi. Salah satunya penanganan pencari suaka dan pengungsi, di mana kami juga memberikan dukungan terhadap kebutuhan dasar sandang pangan papan. Namun terkadang hal ini saja tidak cukup. Ada kebutuhan dan dukungan lainnya yang diperlukan oleh mereka, seperti akses pendidikan, kesehatan mental, dan dukungan mereka bagi yang masuk dalam kelompok sangat rentan, dan juga hak dasar terhadap perlindungan bagi anak-anak dan perempuan. Para pencari suaka dan pengungsi tinggal di pemukiman yang disetujui oleh pemerintah. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat kita. Mereka berasal dari berbagai negara, memiliki background yang berbeda, etnis yang berbeda, kepercayaan, dan juga terkadang bahasa dan kebiasaan. Dikarenakan waktu menunggu yang cukup lama, dan juga dikarenakan keterbatasan terhadap akses yang mereka miliki, terkadang tingkat stres yang cukup tinggi di antara para pengungsi, pencari suaka dan pengungsi ini konflik-konflik kecil di antara. Kami pun mencatat jumlah kasus yang berkaitan dengan perlindungan di beberapa tahun terakhir ini semakin meningkat. Sehingga memang perlu adanya komunikasi dan koordinasi dengan lembaga yang dapat memberikan dukungan terhadap para korban terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi di lapangan. Tujuan dari kegiatan ini pastinya kami berharap dapat berkontribusi terhadap perlindungan pencari suaka dan pengungsi yang ada di Indonesia, dan juga meningkatkan kapasitas lembaga perlindungan dan mitra terkait psychological first aid, yang termasuk pemahaman terhadap stres di antara pengungsi, reaksi stres dan simptomnya, identifikasi kasus, dan skill mendengarkan dan perlindungan dasar. Pelatihan ini merupakan kegiatan kami yang kedua, yang sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun 2021, di mana memang fokus dalam penanganan
konteks pengungsi di Indonesia, dan juga kebiasaan dalam menangani kasus-kasus di berbagai daerah. Dan pelatihan kedua pada minggu ini kita akan kurang lebih fokusnya juga sama. Kami berharap dalam kegiatan 3 hari ke depan ini kita bisa saling berbagi, kita bisa juga saling sharing situasi ataupun penanganan isu-isu yang berkaitan dengan pencari suaka ataupun pengungsi di lingkungan atau tempat Bapak dan Ibu sekalian bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara acara, para peserta yang telah hadir hari ini, dan mudah-mudahan diskusi kita hari ini meskipun diadakan dalam kondisi puasa ya Bapak dan Ibu sekalian bisa berjalan dengan baik dan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator atau fasilitator. Terima kasih Bapak Akmal Haris yang sudah menyambut kita dan membuka acara ini. Dan kami tentu senang sekali mendapat dukungan penuh dari teman-teman dari IOM Indonesia. Dan kembali saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung Bapak Ibu di room Zoom meeting kita pada hari ini. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa pelatihan ini akan berlangsung dari tanggal 5 sampai tanggal 7 April 2022 dari jam 9 pagi sampai jam 15 WIB. Tapi bisa lebih cepat, mungkin juga akan lebih lambat sesuai dengan kesepakatan bersama kita nanti. Dan kembali kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan dan juga respon dari teman-teman peserta dari masing-masing lembaga yang cukup antusias merespon pelatihan ini. Dan Bapak Ibu, teman-teman bersama kita juga sudah hadir teman-teman narasumber, juga moderator, dan tentu saja sudah ada fasilitator. Fasilitator kita sepanjang diskusi ini, sepanjang pelatihan ini, akan difasilitasi oleh Ibu Susi Handayani. Ibu Susi Handayani adalah Direktur dari Yayasan Pupa Bengkulu. Dan bersama kita juga sudah hadir 5 orang narasumber yang akan memberikan kita pengetahuan dan informasi untuk 3 hari ke depan. Yang pertama akan ada Ibu Anastasia Wijayanti dan tim. Beliau adalah National Program Officer dari IOM Indonesia. Juga sudah hadir Norida Weningsari. Beliau adalah psikolog klinis dari Yayasan Pulih. Dan juga bersama kita nanti akan hadir Mbak Fitria Lazarini. Beliau juga adalah psikolog dari P2TP2A DKI Jakarta. Dan juga akan bersama kita Ibu Roslina Rashid. Beliau adalah Direktur LBH Apik Jakarta. Dan juga ada Ibu Umu Azizah. Beliau merupakan direktur dari Safi Amira periode 2001 sampai dengan 2006 dan sekarang tentu sangat aktif di dunia aktivisme. Dan juga bersama kita akan ditemani oleh 3 orang moderator sepanjang 3 hari ini. Ada Kak Nurlianti Musni yang juga sudah hadir bergabung bersama kita. Ada Kak Ratna Wahyuning Tias dan juga ada Kak Nita Yulistari. Dan Bapak Ibu dan teman-teman, proses diskusi kita pada hari ini akan dicatat dan dituliskan oleh Dian yang juga sudah bergabung pada hari ini. Dan baik Bapak Ibu, demikian acara pembukaan kita pada hari ini. Sebelum saya sampaikan, saya berikan sepenuhnya ke fasilitator kita, kembali saya mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi terlebih dahulu pretest yang sudah kami bagikan baik di chat room maupun di WhatsApp group agar nanti sebelum
mengikuti pelatihan kita ujian dulu. Terus kembali juga saya mengingatkan untuk Bapak Ibu dan teman-teman boleh mengganti format akun Zoom meeting-nya dengan nama, juga spasi atau strip lembaga asal Bapak Ibu dan teman-teman, agar kita semua bisa saling kenal, saling tahu. Dan demikian pengantar dari saya, dan saya berikan sepenuhnya ke Ibu Susi Handayani. Kepada Ibu Susi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Gracia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Saya Susi, seperti yang diperkenalkan oleh Grace. Saya dari Yayasan PUPA, Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan untuk Perempuan dan Anak. Selama 3 hari kita akan bersama-sama untuk mengikuti pelatihan ini ya. Dan saya bisa minta tolong Grace untuk sesuai sesi kita akan menghantarkan dulu pelatihan ini supaya teman-teman mengetahui ya seperti apa alurnya. Oke. Sebenarnya di TOR juga sudah ada ya, tapi saya coba rangkum kembali beserta jawaban dari konfirmasi teman-teman ya, sedikit yang mungkin bisa kita lihat bersama. Oke, pengantar pelatihan kita hari ini, kita akan pelatihan selama 3 hari, 5, 6, 7 di bulan April 2022, mulai pukul 9 sampai pukul, kalau di rundown ya, sampai pukul, dia ada beda-beda. Rata-rata sih sampai pukul 3 atau setengah 4 gitu ya. Oke, nah tujuan kita pada pelatihan 3 hari ini, seperti yang Bapak Ibu sudah baca di TOR, yang pertama adalah ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan mungkin juga perubahan sikap kita dalam melakukan bantuan psikologikal kepada korban gitu. Terutama yang tadi kalau Pak Haris bilang bahwa IOM itu kan concernnya pada pencari suaka dan pengungsi gitu ya. Jadi pelatihan psikologi ini diarahkan ke sana. Oke, baik. Yang kedua adalah bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, bagaimana bisa mendengarkan secara empati dan melakukan komunikasi yang efektif ya dalam dalam hal yang memberikan bantuan psikologi tadi kepada pencari suaka atau pengungsi. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan analisis kerentanan korban. Jadi dengan pelatihan hari ini diharapkan bahwa kita semua akan meningkat kemampuannya dalam analisa kerentanan korban dan kebutuhannya sebenarnya. Kebutuhan korban, pencari suaka dan pengungsi seperti apa gitu ya. Tentu mungkin setiap negara akan berbeda gitu. Nah, bagaimana hal tersebut bisa kita sikapi gitu ya. Oke, dan topik yang akan dibahas dalam pelatihan 3 hari ini memang lebih banyak ke arah psikologi ya, karena sesuai dengan tujuannya. Jadi bagaimana kita semua akan mungkin bagi yang sudah pernah mengikuti ini hanya jadi sebagai refresh gitu ya, ataupun bagi yang baru ini sesuatu pengetahuan yang baru gitu untuk bisa kita nanti terapkan gitu ya. Jadi bagaimana kita memahami soal distress, stresor, simptom, dan pemahaman soal bagaimana sih sebenarnya bantuan pada para pencari suaka dan pengungsi ini gitu. Kemudian yang kedua, di hari kedua ya, itu akan fokus pada teori counselingnya, bagaimana bisa melakukan resiliensi dan melakukan positive coping, jadi perlindungan positivitas seperti apa gitu. Kemudian yang selanjutnya nanti akan ada skill untuk mendengar, kemudian merespon dan menyelesaikan masalah. Dan di hari kedua Ayu Susi ke mute. sorry. Ini tadi yang keberapa ya? Oke, yang hari ketiga, yang hari ketiga
itu kita akan melakukan identifikasi kasus, membuat rujukan, kemudian menentukan juga faktor aktor-aktor kunci ya, faktor kunci. Bagaimana suaranya nggak jelas ya? Sudah jelas sekarang. Oke. Iya. Bagaimana kita menemukan faktor-faktor kunci dan untuk motivasi emosi dan perilaku dari para pencari suaka tadi. Jadi benar-benar kita 3 hari ini selain pengetahuan juga keterampilan ya yang akan diberikan oleh teman-teman narasumber nantinya. Jadi kami sangat berharap kita semua bisa antusias mengikuti kegiatan ini. Next, Grace. Oke, nah alur pelatihannya tadi kita sudah membuka acara ini oleh Pak Akmal Haris, kemudian harusnya perkenalan ya, kemudian kontrak belajar, pretest, sesi 1, kemudian sesi 1 sampai sesi 4, kemudian rangkuman hari pertama. Hari kedua akan ada review hari pertama, kemudian ada belajar sesi ke-5 dan 7, kemudian rangkuman hari kedua. Hari ketiga ada review hari kedua, sesi 8-10, post-test dan penutupan. Nah, jadi pretest tadi kami sudah share itu di 8.30 ya, Grace. Semoga sudah bisa mengisi semua, sehingga nanti pas di jadwal pretest mungkin kita bisa ngeliatin aja deh hasil pretestnya teman-teman seperti apa. Oke. Nggak usah khawatir soal nilai karena kita kan nggak ada konten istilahnya ya, nggak ada ranking. Jadi kita hanya ingin ngelihat seberapa jauh pengetahuan kawan-kawan dan ini akan kita lihat lagi di post testnya ya, apakah misalnya ada perubahankah dari sebelum mengikuti pelatihan ini dan setelah mengikuti pelatihan ini gitu ya. Tadi saya sempat cek tuh sudah 17 orang yang ngisi ya. Jadi mungkin nanti pas di jadwal pretest kita udah bisa ngeliatin hasilnya seperti apa. Oke, nah dari konfirmasi peserta kita bisa mengenali peserta kita pada hari ini, tapi ini terhitung tadi malam ya, jam 22, jadi itu baru 18 ya. Jadi ini kontaknya di key-nya itu 18. Oke, kita lihat kan pagi ini bertambah ya. Oke. Terus. Nah, kalau tadi malam itu jadi jumlahnya masih 18 orang, 78%-nya adalah perempuan dari Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Jatim. Jatim ini ada Sidoarjo, Surabaya, gitu-gitu ya. Kemudian lembaganya DP3A, Dinsos P2TP2A, LBH, dan NGO. Ini NGO juga ada yang NGO internasional. Itu yang dari 18 orang. Oke, kemudian nah, lama mendampingi itu mulai dari yang 4 bulan sampai lebih dari 14 tahun. Jadi range-nya tuh jauh ya. Jadi ada yang benar-benar baru, ada yang udah lama banget gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan pertimbangan nanti teman-teman narasumber dan saya fasilitatornya bagaimana bisa memastikan bahwa yang 4 bulan dengan yang 14 tahun tetap bisa sama-sama berproses ya di kelas ini gitu. Karena jaraknya jauh banget gitu. Kemudian hanya 22% yang pernah memberikan konseling langsung pada korban. Jadi 78%-nya itu belum pernah gitu ya. Ada yang hanya mendampingi tapi tidak memberikan konseling karena konseling itu diberikan pada petugas lain gitu. Kemudian alhamdulillahnya semuanya bersedia mengikuti penuh waktu selama pelatihan. Berarti 3 hari akan stay di sini ya Bapak Ibu. Oke, next. Next. Nah, kesulitan dan kebutuhan dalam memberikan layanan konseling awal gitu ya. Jadi konseling psikologi awal maksudnya. Jadi saya coba merangkum dari jawaban yang 18 peserta itu, kan hanya 22% ya yang pernah melakukan pendampingan gitu. Nah, dari 22% itu bisa kita kelompokkan kesulitannya itu pertama tidak ada dukungan keluarga. Jadi mungkin ya karena pencari suaka ya dan pengungsi ya jadi nggak ada keluarga jadi itu kayak benar-benar bagaimana teman-teman itu ya harus mensupport dia gitu sepenuh jiwa gitu ya. Beda dengan mungkin kalau korban lain gitu. Tapi kalau untuk yang pengungsi dan pencari suaka itu ya karena mungkin ya tidak ada keluarga gitu. Itu yang menjadi kesulitan teman-teman. Kemudian yang kedua memang dibutuhkan banyak waktu dalam proses konseling. Nah itu menurut teman-teman itu
waktunya akan lebih lama dibanding dengan yang korban lain gitu ya. Kemudian yang ketiga 22% itu dari teman-teman yang sudah melakukan layanan konseling psikologi itu mengakui bahwa adanya pengetahuan yang minim dan keterampilan dalam melakukan konseling psikologi tersebut. Itu yang menjadi kesulitannya teman-teman. Nah, kebutuhannya bisa kita kelompokkan. Jadi teman-teman semua membutuhkan pengetahuan ya, atau pengetahuan dan keterampilan nih, bagaimana memahami skema dan definisi bantuan psikologi kepada korban, kemudian pengetahuan tentang menghadapi korban yang histeris atau bingung, kemudian bagaimana melakukan wawancara, observasi, terapi, konseling, apa yang dapat diberikan kepada korban TPPO ataupun migran. Ini kebutuhannya teman-teman. Dan saya juga, next Chris, dan saya juga melihat ada kebutuhan khusus ya, kebutuhan khusus dari teman-teman, diantaranya adalah bagaimana cara menangani kasus stres atau konseling terhadap school age refugee ya secara online. Ini mungkin yang memang khusus ke anak-anaknya gitu ya. Kemudian yang kebutuhan khusus lain yang saya lihat adalah pengetahuan dan keterampilan pengembangan keakraban serta penguasaan konsep bimbingan konseling. Nah, ini mungkin bimbingan konseling yang dimaksud itu ke pencari suaka atau apa gitu. Nah, ini mungkin sesuatu yang yang sedang digeluti oleh teman-teman kita, dan ini membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka harap juga bisa didapat dari pelatihan ini gitu. Tapi kita akan lihat ya bagaimana nanti misalnya apakah teman-teman narasumber juga akan sampai ke arah sini gitu, kebutuhan khusus ini gitu ya. Itu yang bisa kita lihat dari gambaran 18 teman-teman gitu. Nah, di sesi perkenalan saya sih tadi sebenarnya ingin kita berkenalan satu-satu ya, tapi kita kan waktunya tuh hanya 1 jam ya, dan 1 jam itu dibagi atas macam-macam ya. Ada perkenalan harapan, kemudian ada kontrak belajar, kemudian kita menentukan siapa reviewer 2 hari, hari kedua dan hari ketiga, kemudian timekeeper-nya, kemudian siapa yang akan menjadi icebreaker gitu ya. Itu pengantar tadi. Dan untuk perkenalan kami ingin teman-teman kan semuanya udah sudah memberi nama di ini ya, memberi nama di di layarnya teman-teman semua kan ya. Kita akan full screen dulu saya. Oke. Kita akan lihat di galerinya. Oke. Oke, semua kita sudah ada di galeri ini. Nah, untuk perkenalannya itu cepat ya, tapi sebenarnya yang ingin kita tanyakan adalah di perkenalan itu adalah mungkin kebutuhan spesifik ibu bapak dalam memberikan layanan pada para pengungsi itu apa gitu ya. Selain tadi memang kan kita sudah mengidentifikasi di perkenalan ini, kita ingin mengeksplor lebih banyak selama ini. Nah, kebutuhan apa yang benar-benar menjadi kebutuhan dasar lah sebagai pendamping atau sebagai staf konselor di lembaga Bapak Ibu gitu ya. Jadi tinggal mungkin pakai nama panggilan kah atau nama Canta gitu. Tapi kita berharap teman-teman bisa tadi memberikan statement satu kebutuhan yang teman-teman itu memberikan layanan pengungsi atau suaka. Saya akan mulai dari sisi kiri saya kalau di layar ya. Sisi kiri saya di layar itu ada Ibu Selvi dari Kabupaten Sidoarjo. Silakan Ibu. Kebutuhan
utama yang menurut Ibu penting untuk diintervensi supaya meningkat kapasitas, meningkat keterampilan Ibu dalam memberikan layanan konseling psikologi pada pengungsi atau para pencari suaka. Silakan Ibu Selvi. Baik, saya Selvi dari UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo, Ibu. Di sini saya sebagai konselor, pengalaman saya kurang lebih di sini hampir 2 tahun lebih jalan seperti itu. Terkait untuk intervensi untuk korban, mungkin dari sisi konselornya mungkin kita harus ada rasa empat, Bu. Biar itu bisa di dalam untuk detail seperti saya. Jadi paham soal korbannya dulu. Oke, Ibu Selvi, silakan memilih yang ada di kiri layar Ibu. Siapa yang muncul? Di kiri layar saya Mbak Nevi dari P2TP2A DKI Jakarta. Ya, terima kasih Mbak Nevi. Ya, saya Nevi dari P2TP2A DKI Jakarta. Kalau saya sendiri baru bergabung 4 bulan, Bu. Jadi memang banyak banget kebutuhan yang saya ingin dapatkan dari pelatihan ini. Kayak dari wawancaranya, observasi, maupun bagaimana konseling yang akan diberikan kepada migran ataupun pengungsi ya. Tuh, dari memilih yang sebelah kirinya siapa? Sebelah kiri saya ada Mbak Berliana. Silakan Mbak Berliana. Ya, terima kasih. Oke, selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya Berliana dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Bu. Mohon izin Bu, saya pendamping Peksosnya di Dinas Kabupaten Sidoarjo. Dimana saya belum pernah penanganan dalam pengungsi. Jadi mungkin dalam pelatihan ini diharapkan dapat menimba ilmu bagaimana cara pelayanan untuk pengungsi. Kemudian ketika kita ada klien dari pengungsian itu, kita harus merujuk dari mana, kemana gitu loh Bu. Kemudian mungkin dari proses awal sampai rujukan itu mungkin bisa kita pelajari. Ya, menunjuk sebelah kiri teman. Bu Resti Darti. Sebelah kiri Mbak Berliana jadi layar siapa? Siapa Ibu Mbak? Resti Windarti, Bu. Resti. Sekarang simpati saja. Kemudian juga trafficking juga sudah pernah ya dari Kota Bekasi dan